Tambah di sini siap menemani waktu baca gaul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat. Kalau kalian belum sehat, semoga cepat sembuh ya. Buat yang baru kenal dan jumpa sama aku, hai. Sesuai judul video kali ini, yang di atas tuh, aku mau memperkenalkan kalian satu novel Jepang yang berjudul At Night I Become Monster karyanya Sumino Hiro Sensei. Kayak gini nih kabarnya nih. Beliau juga telah menulis dua buku lainnya yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Haru juga, yaitu I Want to Eat Your Pancreas dan I Saw the Same Dream Again. Serem dong. Soalnya kalau mimpi berulang-ulang tuh ada maknanya nggak sih? Biasanya kayak ada petanda gitu kan, jadi nggak serem ya. Kalau dilihat-lihat, kalau kita berpatokan pada dua novel yang sebelumnya, kayaknya Sumino Hiro Sensei ini menggeluti genre-genre romance kali ya. Tahu lu. Tapi kenapa tiba-tiba yang satu ini begini? Meskipun aku belum baca juga sih. Kesan pertama aku lihat cover ini di display tuh kayak kira ini horror thriller gitu. Ternyata kagak sunset. Dan lagi apa ini? Tren dari mana ini? Tren dari mana? Sejak kapan blurb di buku cuma sebaris? Pertama kali aku lihat tipe blurb kayak gini tuh di novelnya Kiyoshi Rikako Sensei yang Absolute Justice tuh, pendek juga kalau nggak salah. Emang sih sisi positif kita tuh nggak tahu, kita tuh nggak bisa menebak ini tuh ceritanya mau dibawa kemana gitu kan. Penasaran ya kan? Ku baru menyadari bahwa logat apa ini coy? Cuman yang negatifnya ya begini, jadinya kemakan sama ekspektasi sendiri. Berarti sekarang kita dihimbau untuk tidak berespektasi, ya guys ya. Oke lah, tanpa banyak bacot lagi, mari kita masuk ke sinopsisnya. At the Night I Become a Monster menceritakan tentang Ando atau yang lebih akrab dipanggil Achi oleh teman-temannya yang menjalani keseharian sebagai makhluk jadi-jadian yang kalau siang jadi manusia dan kalau malam jadi monster. Bentuknya kayak di cover dengan 8 mata, 6 kaki dan berekor banyak. FYI aja nih ya, aku kasih tahu. Tubuhnya juga tersusun dari butiran-butiran hitam yang membuat dirinya bisa membesar kecilkan ukuran serta mampu menyelinap kemanapun asalkan ada celah bagi butiran-butiran dia untuk masuk. Kok lama-lama kayak Venom anjir. All I ever wanted in this world is schools. I'm sorry, I don't know. Sebentar, kok mirip pupus ya? Bang, usir aku dari rumah. Maaf ya random. Terlepas dari semua itu, kalau pagi ya dia jadi manusia balik kayak biasanya, normal-normal aja dia mah kalau pagi. Kebetulan malam itu Achi ingin pergi ke sekolah karena ingin mengambil buku PR yang ketinggalan. Dia sendiri dikejutkan oleh kehadiran Yano Satsuki, salah satu teman sekolahnya. Entah dapat firasat dari mana, Yano ini menebak kalau sosok monster yang ada di depannya itu adalah Achi. Ya, Achi pun nggak bisa ngelak. Barulah kita dikasih tahu kalau sebenarnya Yano juga sering datang ke sekolah malam-malam untuk istirahat malam. Bingung nggak tuh? Ya itu semacam rutinitas dia lah. Walhasil ya mereka buat perjanjian untuk menyembunyikan rahasia masing-masing. Tentang Achi yang jadi monster malam-malam dan tentang Yano yang pergi ke sekolah malam-malam. Dari sinilah pertemanan mereka terjalin. Meskipun begitu, Achi tetap saja tidak bisa berbicara dengan Yano ketika siang. Halo. Keren gak? Soalnya reputasi Yano di sekolah itu sudah buruk banget. Teman sekelasnya yang dari awal aja emang gak suka sama dia karena kelakuan yang aneh, jelas dengan senang hati merundung Yano. Bahkan kalau aja ada satu orang yang baik sama Yano, orang itu juga bakal dapat perlakuan yang sama seperti yang Yano dapat. Karena dianggap telah mengkhianati rasa setia kawan mereka. Ribet ya. Sebenarnya aku lumayan kecewa sama genrenya karena tidak sesuai sama ekspektasi aku. Ternyata novelnya agak horor gitu. Dan lagi blurnya cuma ngasih tahu segitu doang. Kayak kita baca buku ini clueless gitu. Gak ada petunjuk sama sekali gitu. Karena itulah aku agak kecewa sama novel ini gara-gara ya kira tuh novel horor gitu kan. Karena blurnya cuma segitu. Aku nggak tahu ternyata ya jomplang banget gitu. Tapi jangan salah, ada banyak sekali pelajaran tentang kehidupan yang kita dapat dari novel ini. Penulisnya sendiri, Sumino Sensei, itu mengangkat tema perundungan anak yang marak sekali di Jepang. Nggak di Jepang aja sebenarnya. Dan di sini kita juga disuguhkan oleh progres Achi untuk mencari yang namanya jati diri. Melalui ini kita semua tahu bahwa manusia memiliki segudang topeng yang terbentuk dari banyak faktor, misal lingkungan atau hal lain. Misal Achi, dia digambarkan sebagai seseorang yang nggak mau terlibat masalah. Di
Bisa dilihat juga dari cara pikirnya yang langsung tahu ke kita kalau Aci biasa aja ke Yano. Tapi karena Aci nggak mau terkena masalah kalau berinteraksi dengan Yano, walhasil ya dia melakukan apa yang lumrah dilakukan oleh teman-temannya. Jujur awalnya aku bosen dengan cerita ini, dan beberapa paragraf itu sering aku skimming karena kebanyakan narasi daripada percakapan, dan ini tipikal novel yang aku kurang seret. Saat Aci ngomong sama temennya nih, dia seringkali mengutarakan hal-hal lain lewat batinnya. Satu kegiatan yang dia lakuin, lawan bicaranya, memori-memori yang tiba-tiba masuk lagi ke otak, ya macam-macam lah. Ketika menuju akhir, di momen ketika Yano nanya ke Aci nih, di mana diri dia yang sebenarnya, yang malam, apa yang siang. Itu tuh kayak pertanyaan yang heartwarming gitu, soalnya ada perasaan sedikit haru ketika aku tahu gimana Yano tuh sebenarnya, alasan dibalik semua kelakuan dan tingkah anti mainstreamnya, dan kenyataan bahwa dia melakukan itu karena kemauannya sendiri. Di satu sisi, Aci juga merasakan hal yang sama tentang eksistensi dirinya. Siapa dia? Apakah dirinya yang asli adalah yang siang ketika dia cuek sama Yano dan membiarkan sesuatu terjadi sama Yano daripada dirinya dapat masalah, atau dirinya ketika malam ketika jadi monster membuatnya bebas untuk berbicara dan berinteraksi dengan Yano? Ini muka mata aku pribadi. Layaknya Aci, kita ini banyak banget pakai topeng di kehidupan kita. Ketika sama orang tua lo harus begini, ketika sama guru lo harus begini, ketika sama teman lo begini, sama yang lebih muda lo begini. Sebenarnya bagus kita membatasi sikap berdasarkan lawan bicara. Tata krama lah kita bilang. Seperti halnya tata krama yang sering diajari ketika kita ya TK, SD, Bombastic side eye. SMP. Bisa dibilang ini bukan 100%-nya kita. Kita dibentuk agar sikap kita itu sampai di taraf bisa diakui baik oleh orang lain. Ini oke lah. Tapi kalau kita ambil kasus Aci, ketika Aci melihat Yano dibully, padahal dia nggak melakukan hal yang terlalu fatal, Aci yang kasihan dan pengen bantu, tapi akan menjadi masalah karena sekitarnya menentang hal itu. Di momen seperti inilah kita disuruh untuk memilih menjadi diri sendiri atau tidak. Sedangkan Yano adalah definisi menjadi diri sendiri sesungguhnya. Dia sangat mencintai dirinya sendiri, jadi ya bodo amat kalau orang lain itu nggak suka. Sepanjang kalian membaca, kalian akan terus, ya nggak terus juga sih, ya sering disuguhkan oleh tingkah-tingkah absurd Yano. Beberapa kali dia bahkan terluka ketika melakukannya. Namun di balik semua itu, dia tidak menyesali apapun. Maka dari itu, terlebih dari alur ceritanya yang minim konflik besar, apalagi yang nggak sampai klimaks, pembawaannya yang kadang berbelit-belit, novel ini menyajikan wejangan ringan untuk pelajari diri dan topik-topik kehidupan yang penuh makna. Meskipun again, ada beberapa waktu di mana aku agak bosan ngebacanya. Tapi selebihnya oke. Aku kasih 3 dari 5 bintang. Ini cocok banget buat kamu yang pengen cari bacaan ringan yang bisa dibaca sambil nyantai, bukan nyari plot keren, atau jadi sekedar obat tidur juga bisa. Nah guys, tapi emang alur agak lambat sih. Nah, kalau kamu udah baca novelnya Sumi no Yuru Sensei, kalian boleh komen di bawah gimana menurut kalian novel At the Night I Become a Monster karyanya Sumi no Yuru Sensei ini. Like juga video ini kalau kalian suka. Kita ketemu di next video. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye. Wait a minute. Kebetulan kebetulan malam itu Aci nggak ada dengar nggak ya filter yang membagongkan.